Cek, 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 cek. Masuk. Dah, Wali di mana Wali? 15, 15. Ceritanya kalau kan saya kan pakai produk saya selama ini saya berpesan software kapan waktu tepat Sudah tahu loh apa aja yang dia. jasa yang konsumen Uh, sudah dipikir belum kita jasanya apa gitu. investasi sama segala lebih Spesifiknya nih. berapa kita membantu orang yang ingin jadi klien Oke, sudah semua duduk di bangkai masing-masing. Kalau berarti banyak proyek. bayar Oke. Terus Fadlan di mana? Ayo duduk. bisnis gimana? In. Dengan psikolog profesi itu apa? Boleh sambil nunggu yang lain, teman-teman bisa buka Notion-nya dulu. Di Notion Tahu nggak, sudah yang- ada yang punya worksheet Rizky? yang kita taruh. hari ini aja Iya. Di Notion, silakan buka Notion-nya yang hari ini. Notion di hari ini sudah ada worksheet yang Miss taruh di situ. Kalau Silakan bisa dibuka dulu. saranku ya. Ya, di Notion. Ini pernah nggak kan Notion-nya bukanya di laptop aja biar lebih enak. psikolog kan Iya. Terus feedback mereka Udah pernah belum? sudah dapat. Buka Notion di laptop. Dapat. Terus coba aja sih gimana tes bisa langsung ya. Nah, laptop kamu nggak bisa, HP kamu nggak bisa Notion. Apa bisa? Lah, laptop kenapa nggak bisa? Kan laptop pakai web, pakai Chrome nggak pakai aplikasi. Nggak bisa kenapa? aku akan menjual Iya, coba Notion, Chrome di Chrome kamu. Oh itu dulu ya. Soalnya temanku punya kayak gini. Oh, Pakai email yang terdaftar. Notion. Di situ juga udah Miss taruh materi di hari ini. sebenarnya itu kan kalau untuk produk kan jasa kan beda kan. Nah sebenarnya Dah? ikut tangkap ini Pokoknya, agak mikir sebenarnya cuman kalau oke, secara kita mulai lagi di sesi kedua ini dengan baca basmalah Bisa nggak kamu bersama-sama. dari mental Bismillahirrahmanirrahim. bermasalah Oke, jadi tadi sesi 1 teman-teman sudah dapat gratis gratis. materi dari Nah jadi kan dia testimoni. Mr. Andrian ya terkait digital marketing. Pelan-pelan. Fundamentalnya tadi juga udah dikasih tahu terkait CRM, terus konten, SEO dan lain sebagainya. Basicnya gitu ya dasarnya. Teman-teman akan mendalami itu di Suara boleh. hari besok SEO, di pekan depan sudah mulai konten dan lain sebagainya. Itu kita sudah mulai running di hari besok ya untuk digital marketing. Nah, sebelum teman-teman masuk ke pembahasan yang lebih detail lagi terkait digital marketing, 838. kita sudah menyiapkan worksheet ini untuk memperkuat teman-teman, ya, memperkuat pemahaman teman-teman terhadap materi yang dikasih dari Instagram nanti. Nah, nanti silakan teman-teman isi dan nanti akan dipresentasikan secara acak. Yang bisa akan pilih kelompoknya, kelompoknya ya. Jadi ini akan per kelompok, Ini tapi Tidak masuk. sendiri karena jadi nanti teman-teman bagi tugas. Kita terbatas, gitu ya. Nah, udah pada buka di Notion? Bayar kalian. Bayar kalian, bayar kalian. Sambil teman-teman Bukan. Konsultasi berapa bayar? jadi Gamis jelasin terus teman-teman nanti bingung, kalian buka juga. Mister Atta boleh dibantu ke Google Sheet-nya dikirim ke WhatsApp. Pakai WhatsApp diriku aja di sini. Misalnya kalian tuh lah untuk terus terus kalian bilang gini aja, yuk siapa mau konsultasi? Nanti akan Miss kirim juga di WhatsApp. Itu bisa. Pakai akun manusia, iya. Kedua, pakai akun psikolog tuh. Hah? Nah, udah nggak apa-apa gitu sih. Nanti ya yang mau. Ya udah Miss kirim di WhatsApp. Apa sih? Kalau langsung aja tembak dulu testing. Kalau nggak tahu. Aku nggak tahu sejam aja lah.
Aku nggak tahu secara etika bisnis gimana kalau untuk yang ini, kalau psikolog. Cuman kalau kau tanya aku monetisasi kapan, kalau dengan follower segitu dan sering zoom, Ya. monetisasi. Memang monetisasinya pikirkan lebih matang, soalnya kayak dari form ordernya gimana, terus feedback yang didapetin itu apa aja. Kalau bisa tuh value itu lebih gede daripada yang didapetin. Itu misalnya 180.000 1 jam, ini rekapan bentuk PDF. Nah, rekapan PDF itu kan bisa dari ChatGPT dan kita buatin ya. Sudah, masih ada yang nggak kesulitan untuk membuka? Itu ya. Bisa. Oke. Yang lain juga ada yang mau. 838 Oh, 4824. 824 4824. yang di akhir. Iya, 4824. Enggak. Yang lain? Sudah, setidaknya di kelompoknya sudah ada yang buka ya teman-teman ya. Jadi di worksheet ini, ya, worksheet yang akan teman-teman kerjakan itu adalah ada yang tahu sebenarnya funnel map itu apa? Itu apa? Itu. Itu corong maksudnya. Oke ya. Jadi di funnel map ini akan teman-teman detailing terkait strategi digital marketingnya teman-teman yang akan kalian jalankan. Oke, kemarin kan sudah belajar terkait apa Pirates Matrix ya? Yang kayak awareness, terus juga apa lagi? Ayo, Pirates Matrix apa lagi? Terus, oke, terus agak ini ya, ya urutannya itu disilakan dilihat lagi ya teman-teman. Nah, jadi di setiap tahapan itu apa? Karena nanti teman-teman mendapatkan banyak materi, SEO, chat, konten, terus juga teman-teman dapat ads gitu ya. Kalau kalian nggak paham terkait strategi apa yang mau kalian gunakan, kalian bakal mabok gitu. Kalian bakal mabok karena dapetinnya banyak gitu. Kalau misalkan kalian udah paham, oh kayaknya strategi yang bagus di kelompok gua ini deh. Oke, kita fokusin ini. Tapi untuk materi yang lain teman-teman tahu gitu loh, tahu cara menggunakannya. Gitu ya. Jadi biar nggak teman-teman bingung. Gitu kira-kira apa ya sebenarnya mau gue pakai ya? Nih dari kelas digital marketing teman-teman dapetin apa ya? Ternyata jangan sampai nggak ada yang teman-teman dapetin. Maka dari itu di hari ini teman-teman bikin strategi terkait yang namanya funnel map itu. Ya, di worksheet-nya ini sudah ada panduannya. Jadi nanti teman-teman silakan isi dulu identitas bisnisnya. Bisa buka di sheet yang identitas bisnis. Terus ya, jadi teman-teman harus dulu nih identitas bisnis boleh dibuka, Mister Rata. Di duplikat aja. Ya, jadi di identitas bisnis ini teman-teman menuliskan kira-kira brand teman-teman itu apa? Produknya itu apa? Produk atau jasanya, terus target utamanya. Ya, target utama itu adalah target pembeli. Terus masalah utama pelanggan yang teman-teman hadapi itu apa? Terus tujuan campaign-nya itu teman-teman mau apa? Fokusnya. Gitu. Sampai sini sudah paham untuk pengisiannya? Miss pelan-pelan dulu nih. Udah paham teman-teman? Udah mau ditanyakan? Ya, jadi sekali lagi tulis nama brandnya, produk atau jasanya, target market utamanya kalian,
masalah apa yang pengen kalian selesaikan dari target utama itu, sama mau tujuan campaign-nya kalian mau fokusnya kemana? Awareness dulu kah? Atau interest atau yang mana? Ya, pilih yang paling kalian prioritasin. Mau yang mana dulu? Oke, untuk digital marketing. Selanjutnya, boleh buka di funnel map. Boleh buka di sheet yang funnel map. Oke. Nah, di situ teman-teman mengisi funnel berdasarkan alur pelanggan real. Jadi bukan berdasarkan keinginan sendiri atau ikutin trennya. Gitu, tadi dulu bentar. Ya, di situ juga udah ada penjelasannya. Funnel map ini digunakan untuk membantu teman-teman memahami alur perjalanan pelanggan atau customer journey, terus menentukan channel yang tepat, merancang jenis konten, menetapkan KPI, dan menyusun alur strategi digital yang terhubung. Nah, kenapa penting? Karena funnel map ini adalah peta strategi digital teman-teman dalam satu halaman. Ini sangat penting sebelum teman-teman mempelajari konten, SEO, CRM, dan juga Ads. Boleh ke bawah lagi, Mr. Rata? Jadi panduan mengisinya adalah pilih hanya 1 sampai 2 channel per tahap agar fokus dan pastikan jenis konten ini harus sesuai tujuan tahap, jangan terlalu banyak. Isi bersama anggota kelompok sambil diskusi, ya nanti tetap diskusi juga. Terus, nah teman-teman harus membedakan jenis konten. Jadi konten mana yang untuk awareness, konten mana yang untuk interest, konten mana yang untuk meningkatkan conversion dan lain sebagainya. Nah, boleh bawah lagi? Nah ini ya, ini yang teman-teman isi ya. Ini kurang lebih hampir sama sebenarnya sama yang waktu itu di kelasnya Bang siapa namanya Bang Rian. Ya, hampir sama ya waktu itu kita Bang Rian, cuman ini beda di customer journey aja. Cuman hampir sama sebenarnya kalau secara definisi, cuman bahasanya beda. Jadi di awareness ini, misalkan teman-teman tujuan di awareness ini adalah untuk banyak orang tahu bisnisnya teman-teman. Terus di tahap interest, pelanggannya teman-teman mulai tahu nih gitu ya rasa sama harganya, terus consideration itu calon pembeli mulai menilai apakah worth it untuk aku beli atau enggak ya gitu. Nah baru masuk ke conversion itu pembelian, dan di retention itu pembeli balik lagi. Nah di setiap tahap ini teman-teman kira-kira mau pakai channel utamanya di mana untuk biar pelanggannya kalian itu banyak yang tahu. Kalian mau pakai apa sih platformnya? Sosial media kah, apa sosial media TikTok dan Instagram gitu ya, Reels. Terus biar pelanggannya kalian mulai ingin tahu harganya atau rasanya, misalkan pakai Instagram feed atau story ya, kontennya nanti yang seperti apa dan lain sebagainya nih ya. Terus di sini jenis kontennya juga KPI itu adalah berapa banyak sih gitu ya viewsnya agar si awareness ini tercapai. Terus juga di sini, nah ini udah ada panduan yang untuk mengisinya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mengisi ini? Ini sudah cukup jelas teman-teman untuk panduannya. Aman ya? Jadi kurang lebih hampir sama waktu itu kayak teman-teman materinya Bang Rian gitu. Cuman di sini lebih detail lagi. Tuh ya. Lanjut lagi misalnya di bagian channel. Oke, nah di bagian channel ini teman-teman menentukan fokus eksekusi selama menjalankan bisnis. Misalkan Instagram untuk awareness, untuk interest, untuk consideration. Terus nanti teman-teman pakai ads itu untuk kapan sih? Untuk awareness dan juga conversation. Nah, teman-teman di sini pilih fokusnya. Teman-teman mau pakai yang mana? Pakai Instagram kah, TikTok kah, WA bisnis kah? Silakan teman-teman di sini pilih maksimal 3 channel utamanya. Nanti ini teman-teman akan belajar nih, kan akan belajar semua. Nah, sekarang teman-teman tentukan dulu mau fokusnya di mana untuk channelnya. Kita kasih alasan. Misalkan, oh untuk Instagram awareness-nya, karena di Instagram itu teman-teman bisa menjangkau lebih luas lagi, makanya platform tingkatkan awareness. Itu. Selanjutnya boleh serata yang key message-nya di share satu lagi. Nah, di si key message ini, teman-teman mengisi pesan yang akan menjadi acuan konten, caption, dan juga ads. Misalkan di brand statement ini, menuliskan 1 sampai 2 kalimat tentang nilai utama brand teman-teman. Misalkan apa? Brandnya kacamata, misalkan kacamata anak gitu ya. Siapa yang kacamata anak? Isan ya. Misalkan kacamata anak gitu kan. Tuliskan 1 sampai 2 kalimat tentang nilai utama brandnya. Apa, San? Apa? Kacamata anak. Apa nilai utamanya? Melindungi mata. Melindungi mata anak.
Ya, atau kacamata yang tahan banting, kacamata yang tahan rusak, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman menuliskan nilai utama brandnya kalian. Misalkan terus chicken katsu, nilai utamanya apa brandnya? Murah, terus apa lagi? Misalkan crispy atau lain sebagainya. Nah, tuliskan teman-teman di sini, tapi dalam bentuk kalimat. Terus di sini juga ada key message-nya, pesan utama tentang manfaat atau solusi utama, pesan pendukungnya, terus juga pesan emosional dan supporting message-nya kayak testimoni atau unique point-nya di mana kayak gitu. Nah, ini teman-teman tuliskan semua gitu ya untuk key message-nya. Lanjut lagi, Mr. Rata boleh? Ada KPI juga. Nah, di sini KPI itu adalah target mingguan teman-teman. Kira-kira untuk awareness ini reach-nya gitu ya, viewersnya mau berapa sih dalam setiap kontennya. Nah, itu tulis juga di situ. Boleh lanjut lagi? Di sini ada yang ide kontennya. Nah, ini ide konten kira-kira kalau untuk yang awareness, ide kontennya seperti apa ya gitu ya. Misalkan edukasi, cara memakai kacamata misalnya kayak gitu ya. Cara memakai kacamata untuk anak, cara memilih kacamata untuk anak seperti apa. Nah, itu bisa untuk meningkatkan awareness. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut lagi sudah ya, Mr. Rata ya. Nah, silakan teman-teman buat ini. Waktunya sampai jam setengah 12. Jadi silakan diskusi dulu lalu bagi tugas untuk mengisinya. Ya, karena waktunya cuma sampai setengah 12 biar teman-teman nanti bisa di-review. Oke? Ini silakan teman-teman klik file terus duplikat. Satu kelompok satu ya, satu kelompok satu spreadsheet. Jadi silakan yang salah satu orang duplikat terus habis itu dibagi ke yang lainnya. Oke, satu kelompok satu. Iya, gimana? Mm-mm. Atau boleh minta tolong Kak, yang KPI? Masyarakat, sorry. Gimana yang KPI? Betul. Realistis. Misalkan nih di minggu-minggu pertama gitu ya, target minggu teman-teman, target mingguan minggu ini, teman-teman bikin satu konten. Viewersnya mau berapa? Atau konten itu? Gitu ya. Jadi untuk memastikan, oh ini ternyata kontennya udah bagus nih, tapi kalau belum tercapai juga gimana Miss? Bikin lagi kontennya. Bikin lagi sampai viewersnya teman-teman tercapai sesuai targetnya kalian. Gitu. Dan lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita sambil mengerjakan karena waktunya terbatas. Miss juga menjelaskannya cukup cepat. Jadi silakan teman-teman mengerjakan. Kalau mau ditanyakan, silakan langsung ke Miss. Miss nanti sambil berjalan ya. Boleh diduplikat dulu, dikerjakan karena kita setengah 12. Nanti setengah 12 selesai tidak selesai kita akan presentasi. Akan presentasi nanti akan biar dapat feedback. Sayang nanti kalau kalian udah ngerjain terus nggak dapat feedback dari Mr. Andrian. Apa? Boleh di bawah. Oh, yaudah silakan. Ya, jangan jauh-jauh tapi ya. Yang mau ngerjain sambil di bawah silakan, biar enak diskusinya. Tapi jangan jauh-jauh dari lokasi biar misalnya juga nggak jauh-jauh muternya. Itu bisa terlalu jauh-jauh. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan karena Miss juga tadi menjelaskannya cukup cepat. Tapi panduannya sudah cukup jelas. Sayang. Wali. Kamu sayang ke dia sih ya?